Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Kejadian. Dan hari ini kita membahas Kejadian pasal 27 ayat pertama hingga ayat ke-45. Dan dari perikop ini saya memberikan sebuah tema tentang jalanku atau jalan Tuhan. Jalanku atau jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal 27 ini kita akan melihat ada 4 tokoh dalam satu keluarga yang berusaha untuk mengamankan berkat Tuhan, janji tentang berkat Tuhan dalam kehidupan mereka menurut jalan mereka sendiri atau menurut cara mereka sendiri. Pertama, saudara, kita akan melihat bagaimana Ishak yang berusaha untuk mengamankan janji berkat Tuhan untuk anak kesayangannya yaitu Esau. Sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Kedua, kita akan belajar dengan Esau, tentang Esau yang sebetulnya memandang rendah hak kesulungan atau berkat Tuhan. Dan ketika ia mendapati dia ditipu oleh saudaranya Yakub, ia berusaha untuk membunuh saudaranya yang dianggap mencuri berkat yang seharusnya untuk dia. Ketiga, kita akan belajar tentang Ribka. Ribka yang menipu suaminya yang sudah tua supaya berkat itu diberikan kepada anak kesayangannya yaitu Yakub. Dan keempat, kita akan belajar tentang Yakub. Bagaimana Yakub memperdaya ayahnya supaya mendapatkan berkat dari ayahnya dengan cara menyamar sebagai kakaknya Esau. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita saksikan di sini? Yang kita saksikan dalam perikop ini adalah ada 4 karakter manusia yang sangat self-centered, berpusat pada diri sendiri, yang berusaha melakukan segala keinginan mereka sesuai dengan jalan mereka, sesuai dengan cara mereka, bukan cara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita membaca kisah ini dengan teliti, maka kita akan menemukan paling tidak ada 3 masalah. Paling tidak ada 3 tension atau ketegangan yang kita lihat dalam peristiwa kejadian ini. Ada 4 masalah yang muncul dalam kehidupan sebuah keluarga, yaitu keluarga Ishak. Masalah apa yang muncul? Pertama, kita melihat adanya urgensi atau kemendesakan. Tergesa-gesa, terburu-buru. Itu hal yang pertama yang kita lihat dalam kisah ini. Saudara, kisah ini dimulai dengan dikatakan bahwa Ishak merasa umurnya sudah cukup. Sebentar lagi dia akan mati. Dan ketika dia tahu sebentar lagi dia akan mati, dia segera mengumpulkan anak yang paling dia kasih yaitu Esau untuk menghadapnya, saudara. Ishak pada waktu itu berumur 137 tahun. Dan setelah peristiwa ini sebetulnya dia masih hidup 43 tahun lagi. Jadi sebetulnya belum waktunya dia mati. Tapi dia merasa sepertinya waktunya sudah mau mati. Maka sebelum dia mati, dia ingin melakukan sesuatu, saudara. Apa yang dia mau, saudara? Dia kepengen sebelum dia mati, dia bisa menikmati makanan kesenangannya. Yaitu hasil buruan dari anak kesayangannya, yaitu Esau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah itu, setelah Ishak merasa bahwa sebentar lagi dia akan mati, buru-buru dia kumpulin anaknya. Setelah dia mengumpulkan anaknya Esau dikatakan segera buru-buru pergi, berburu untuk dimasak daging buruan itu untuk ayahnya yang begitu mengasihi dia. Lalu setelah itu dikatakan apa? Setelah itu dikatakan Ribka yang tahu rencana dari Ishak segera buru-buru pergi, panggil anak kesayangannya Yakub, lalu membuat sebuah strategi, rencana, skenario bagaimana bisa merebut berkat itu untuk anak kesayangannya Yakub. Lalu Yakub juga segera buru-buru melakukan rencana mamanya untuk melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Buru-buru melakukan misinya sebelum apa? Sebelum Esau pulang dari perburuan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat adanya suasana urgensi, saudara. Lalu ketika Yakub berhasil menipu ayahnya, lalu ketika Esau marah dan berencana untuk membunuh Yakub, apa yang dilakukan? Dikatakan Ribka segera panggil Yakub kepadanya dan berkata, saudara, di ayat ke-43, jadi sekarang anakku,
dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau kita membaca dengan teliti, kita akan melihat nuansa urgensi, kemendesakan, terburu-buru yang terjadi dalam setiap babak peristiwa di dalam kejadian ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, suasana urgensi adalah kondisi yang seringkali membuat kita menjadi tidak sabar, lalu segera melakukan apa menjadi rencana kita, pikiran kita yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak sabar dengan cara Tuhan memimpin hidup kita. Kadang-kadang kita tidak sabar dengan bagaimana Tuhan mengatur kehidupan kita dan melakukan rencananya dalam kehidupan kita. Kita menjadi tidak sabar, lalu kita mengambil jalan kita sendiri, kita mengambil keputusan kita sendiri, kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita sesuai dengan maunya kita, apa yang kita anggap baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak percaya akan rencana dan jalan Tuhan di dalam mengatur kehidupan kita, seringkali kita terjebak untuk menjadi tidak sabar dan mengambil jalan kita sendiri. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebaliknya, jikalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan belajar untuk tenang dan berserah bahwa Tuhan yang punya rencana atas kehidupan kita akan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita sesuai dengan waktunya, dan Dia menjadikan semua itu indah pada waktunya. Itu masalah pertama yang kita lihat di sini. Tergesa-gesa, kemendesakan, urgensi. Masalah kedua yang kita lihat dalam keluarga Isa di sini adalah masalah deception, penipuan dan konspirasi. Ada banyak intrik, ada banyak rahasia, ada banyak konspirasi dalam keluarga Isa. Bapak Ibu Saudara, ketika Isa akan memberikan berkatnya untuk anaknya, anak kesayangannya Esau, ia melakukannya secara diam-diam, tanpa diketahui oleh istrinya Ribka dan tanpa diketahui oleh anaknya yang lain yaitu Yakub, Saudara. Padahal tradisi waktu itu ketika seorang ayah akan memberikan berkat untuk anak-anaknya, dia akan melakukannya di depan semua anak-anaknya, mantunya dan cucu-cucunya. Salah satu contohnya nanti Bapak Ibu bisa baca Kejadian pasal 49. Sebelum Yakub mati, Yakub mengumpulkan semua anak-anaknya, lalu memberkati anaknya satu persatu. Apa yang mau dia sampaikan, berkat yang dia akan sampaikan, itu dilakukan di depan semua anak-anaknya, mantunya, cucu-cucunya. Supaya apa? Supaya setiap anggota keluarga dengar apa yang akan disampaikan. Supaya setiap anggota keluarga mengetahui berkat untuk setiap orang apa. Dan supaya setiap anggota, setiap anak-anak bisa menaati kata-kata terakhir yang diucapkan oleh ayahnya. Tetapi dalam perikop ini kita melihat ketika Isa merasa dia sudah mau mati, lalu dia ingin memberikan berkat terakhir untuk anak-anaknya, dia hanya mengumpulkan anak terkasihnya, yaitu Esau, tanpa diketahui oleh Ribka istrinya, tanpa diketahui oleh anak yang keduanya, yaitu Yakub. Dia lakukan itu secara diam-diam. Pertanyaannya adalah mengapa ketika Isa akan memberikan berkat untuk anaknya, dia lakukan dengan diam-diam. Karena Isa tahu bahwa istrinya Ribka lebih sayang kepada anak yang kedua, yaitu Yakub. Dan dia sendiri Isa lebih sayang kepada anak pertama, Esau. Jadi dia berpikir kalau dia mengumpulkan istrinya dan anaknya yang lain, lalu memberikan berkat untuk Esau, Ribka pasti protes. Ribka pasti tidak setuju dengan keputusannya. Dan Yakub juga pasti tidak setuju. Maka dia mengumpulkan anaknya Esau secara diam-diam. Oke, ada rahasia di antara suami istri, ada rahasia di dalam keluarga, ada intrik, ada penipuan, ada konspirasi. Lalu ternyata Ribka menaruh curiga. Ngapain Isa suaminya memanggil anaknya ke tendanya diam-diam? Lalu dia curi dengar. Ketika dia mencuri dengar, dia mengetahui ternyata ada konspirasi. Isa akan memberikan berkatnya itu untuk Esau,
tanpa diketahui oleh dia, tanpa diketahui oleh anaknya yang lain, yaitu Yakub. Maka apa yang dia lakukan? Segera dia memanggil anaknya Yakub, lalu dia merancang sebuah skenario bagaimana mencuri berkat itu, bagaimana mengamankan berkat itu untuk anak kesayangannya, yaitu Yakub di sini. Saudara, antar suami istri tidak ada rasa percaya. Antar suami istri ada konspirasi, ada penipuan antara satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat ketika nantinya waktu Esau mengetahui bahwa Yakub telah menipu dia, mencuri berkat yang seharusnya diberikan kepadanya, dia menjadi marah dan dia berencana untuk membunuh saudaranya Yakub. Apa yang dilakukan oleh Ribka? Kalau Bapak Ibu baca ayat ke-46 dikatakan apa? Ribka membuat sebuah skenario seolah-olah mantunya, yaitu istri dari Esau, yaitu 2 orang perempuan Het, Kanaan, itu membuat dia muak sakit kepala. Dan dia berkata, kalau nanti Yakub juga mengambil perempuan-perempuan di sini untuk menjadi istrinya, maka lebih baik aku mati saja. Memang betul saudara, Esau mengambil perempuan asing, perempuan Kanaan untuk menjadi istrinya. Tapi kenapa Ribka protesnya sekarang? Anaknya sudah mengambil istri orang wanita asing sekian lama, kenapa protesnya sekarang? Ribka protes sekarang karena ini sekarang menyangkut masa depan dan keselamatan anak kesayangannya Yakub. Jadi dia protes sekarang supaya apa? Supaya Ishak bisa mengutus Yakub pergi ke Haran, ke tempat familinya, supaya mengambil istri dari sana. Dan sebetulnya tujuan utamanya apa? Supaya Yakub bisa pergi jauh dan selamat dari rencana pembunuhan kakaknya Esau. Ada intrik, ada penipuan, ada konspirasi di tengah-tengah keluarga ini. Masalah ketiga yang muncul, yang kita lihat dalam peristiwa ini adalah masalah mistrust, ketidakpercayaan. Ishak tidak percaya kepada istrinya Ribka. Dan juga tidak percaya kepada Yakub anak keduanya. Itulah sebabnya ketika ia akan memberikan berkat untuk anaknya, ia memanggil Esau sendirian tanpa dihadiri oleh istri dan tanpa dihadiri oleh anak yang lain. Dan kita juga melihat di sini bahwa sebetulnya Ribka juga tidak percaya kepada suaminya Ishak. Itulah sebabnya ia bertindak begitu jauh melakukan penipuan, skenario untuk menipu suaminya supaya berkat itu diberikan kepada Yakub, bukan kepada Esau. Dan sebetulnya Yakub juga tahu bahwa ayahnya itu tidak mengasihi dia. Ayahnya itu tidak mempercayai dia. Itulah sebabnya saudara, ada keraguan Yakub terhadap rencana dari mamanya. Dikatakan di dalam ayat ke-12, mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia menyangka bahwa aku mau mengolok-olok dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Saudara, Yakub sadar papanya itu tidak mengasihi dia. Kalau skenario ini terbongkar, aku bukannya mendapatkan berkat, tapi aku akan mendapatkan kutuk dari ayahku. Karena dia tahu ayahnya itu kurang mempercayai dia. Dan antara Yakub sendiri dan Esau sendiri ada persaingan. Ada mistrust di antara mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat masalah ketiga di sini. Di dalam sebuah keluarga terjadi mistrust antara satu dengan yang lain, tidak saling percaya. Ada intrik, ada konspirasi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua karakter di dalam perikop ini ingin mengajar kepada kita, memberitahukan kepada kita satu hal. Bahwa apabila kita ingin melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan jalan kita, sesuai dengan cara kita, maka pada akhirnya saudara, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Pada akhirnya yang kita peroleh itu nol. Inilah kebenaran yang kita pelajari dari perikop ini. Buktinya apa? Bahwa pada akhirnya ketika kita menempuh jalan kita sendiri, cara kita sendiri, hasilnya adalah nol. Buktinya apa? Nah, mari kita belajar dari satu persatu tokoh ini. Pertama, pelajaran dari Ishak. Bapak Ibu Saudara, Ishak sebenarnya tahu
nubuat Tuhan kepada istrinya Ribka waktu dia hamil. Bahwa anak yang pertama akan melayani, menjadi hamba bagi anak yang kedua. Jadi sebetulnya Ishak dalam hatinya tahu rencana Tuhan. Bahwa yang akan mewarisi berkat itu bukan Esau tapi Yakub. Tetapi Ishak berusaha untuk merubah rencana Tuhan. Mengapa? Alasannya apa? Alasannya karena dia lebih mengasihi Esau. Dan alasan mengapa dia lebih mengasihi Esau? Alasannya adalah karena dia suka makan daging buruan Esau. Itu sebabnya dia ingin mengamankan berkat itu untuk anak terkasihnya, Esau. Jadi ketika ia merasa sebentar lagi dia akan mati, maka dia segera kumpulkan anaknya. Dia ingin makanan terakhir hasil buruan anaknya sebelum dia mati. Makanan favoritnya dari anak favoritnya, itu keinginannya sebelum dia mati. Saudara, persoalan lain tentang Ishak adalah ia membiarkan anak terkasihnya, anak favoritnya, menikah dengan perempuan asing. Bukan hanya satu, sekaligus ambil 2 perempuan asing orang Het menjadi istrinya. Padahal ayahnya Abraham sudah pernah memperingatkan akan hal itu. Ketika Ishak sudah waktunya menikah, Abraham menyuruh salah satu hambanya pergi ke Haran kepada sanak familinya, mengambil seorang putrinya untuk dijadikan istri bagi Ishak, yaitu Ribka. Tuhan dan papanya Abraham sudah membuat rencana itu, saudara. Tetapi ketika anaknya Esau akan menikah, Ishak tidak memperhatikan hal itu, membiarkan anaknya mengambil perempuan asing sebagai istrinya. Dan kita melihat di sini, Ishak melakukan segala sesuatu menurut caranya, menurut keinginannya. Sebetulnya dalam hatinya yang paling dalam, dia tahu bahwa anaknya Esau itu bukan anak yang taat kepada Tuhan. Anaknya itu tidak menghargai hak kesurungan berkat dari Tuhan. Bahkan mengambil perempuan asing sebagai istrinya. Tapi karena dia terlanjur mencintai anaknya, terlanjur suka dengan daging buruan anaknya, maka dia ingin mengamankan berkat itu untuk anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah pada akhirnya Ishak mendapatkan apa yang dia inginkan? Ternyata tidak. Pada akhirnya di saat dia mau mati, dia kepengen makan hasil buruan dari anaknya. Ternyata yang dia dapat adalah masakan sop kambing dari istrinya, Ribka, seperti biasa. Alih-alih mendapatkan makanan dari anaknya, dia mendapatkan masakan yang biasa dimasak oleh istrinya. Kedua, alih-alih memberkati Esau dengan berkatnya, justru dia menyatakan kutuk bagi siapa yang mengutuki Yakub, anak keduanya. Pada akhirnya, Ishak tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Mengapa? Karena ia melakukan segala sesuatu menurut jalannya, menurut keinginannya, bukan menurut jalan Tuhan. Kedua, kita melihat pelajaran dari Ribka di sini. Bapak Ibu Saudara, sepintas lalu apa yang dilakukan oleh Ribka sepertinya sesuai dengan rencana Tuhan. Sepertinya Ribka hanya ingin memastikan bahwa berkat Tuhan itu sesuai dengan rencananya Tuhan diberikan kepada Yakub. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, Ribka melakukan semua itu dengan motivasi yang keliru. Karena dia lebih mengasihi Yakub daripada mengasihi Esau. Karena Yakub adalah anak kesayangannya. Ribka tidak segan-segan menipu suaminya untuk mengamankan berkat itu bagi anak kesayangannya, yaitu Yakub. Barangkali Ribka berargumen, apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya tidak intervensi, maka rencana Tuhan akan gagal. Rencana keselamatan Allah itu menjadi taruhannya. Saudara, di sini kita belajar, Ribka tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan ketika sudah berjanji, Tuhan akan menggenapi janjinya, Tuhan akan menepati rencananya sesuai dengan waktu dan jalannya, bukan waktu dan cara manusia. Bapak Ibu Saudara, apakah Ribka memperoleh apa yang diinginkannya pada akhirnya? Sepertinya iya, karena pada akhirnya memang berkat itu diberikan kepada Yakub. Tetapi apakah betul pada akhirnya
Ribka mendapatkan apa yang diinginkannya? Sesungguhnya tidak. Pada akhirnya Ribka kehilangan 2 anaknya sekaligus. Apa yang terjadi? Setelah ini dikatakan Yakub harus melarikan diri ke Haran. Setelah itu Esau, karena dia merasa istri-istrinya itu tidak menyenangkan bagi mamanya, maka dia akhirnya pindah ke satu daerah namanya Edom. Jadi tiba-tiba dalam satu waktu 2 anaknya meninggalkan dia. Ketika Esau berencana untuk membunuh Yakub, Ribka berkata apa, saudara? Di dalam ayat ke-44. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dikatakan beberapa waktu, saudara. Ya, Ribka berpikir kemarahan dari Esau itu cuma untuk sementara. Nanti dia akan surut amarahnya. Setelah itu dikatakan dia akan panggil Yakub kembali dari Haran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu itu ternyata berlangsung selama 20 tahun. Jadi apa yang terjadi? Pada akhir dari hidup Ribka, dia tidak pernah bertemu lagi dengan anak kesayangannya. Dia tidak pernah bertemu dengan anak kesayangannya. Pada akhirnya apa yang didapatkan oleh Ribka? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia melakukan semuanya sesuai dengan jalannya, keinginannya, bukan cara Tuhan. Sekarang kita melihat yang ketiga, pelajaran dari Yakub. Apa yang kita pelajari dari Yakub di sini, saudara? Ada banyak orang berpendapat bahwa Yakub adalah seorang yang mementingkan hal yang rohani daripada hal yang lain. Apakah memang demikian? Kita tidak tahu, saudara. Namun dalam bagian Alkitab ini, kita melihat ketakutan Yakub ketika ia menuruti skenario dari ibunya. Itu bukan karena apa yang dilakukan oleh ibunya itu salah, saudara. Ketakutan yang muncul, kekhawatiran yang muncul dalam hati Yakub bukan karena dia tidak setuju mamanya menipu ayahnya dan dia tidak mau berbagian di situ. Tidak. Ketakutannya semata-mata berkaitan dengan kepentingannya sendiri, keselamatannya. Maka ia berkata kepada ibunya bahwa bagaimana kalau ayahnya mengetahui dan akhirnya dia yang dikutuk oleh ayahnya. Dia berpikir untuk keselamatan dirinya, bukan karena mamanya melakukan konspirasi atau melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini, mari kita perhatikan bagaimana Yakub menuruti rencana ibunya dan melaksanakan misinya. Ketika ayahnya yang sudah tua, yang sudah rabun itu bertanya di ayat 18 dan 19 dikatakan, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapak, saud ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Dan ketika Isa bertanya bagaimana dia bisa secepat itu mendapatkan hasil buruan, Yakub memakai nama Tuhan, melibatkan nama Tuhan di sini. Ayat ke-20. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Tapi sekali lagi saudara, Isa belum terlalu yakin karena suara yang dia dengar itu suara Yakub. Lalu dia bertanya sekali lagi sebelum dia memberkati. Dikatakan di ayat ke-24. Isa hendak memberkati dia, tapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, iya. Saudara, Yakub telah mengambil keputusan untuk menuruti skenario dari mamanya untuk menipu ayahnya. Maka dia mesti ikut bermain dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain terhadap ayahnya. Pertanyaannya adalah, pada akhirnya apakah Yakub mendapatkan apa yang dia inginkan? Memang pada akhirnya betul berkat itu diberikan kepadanya. Tapi berkat itu diberikan kepadanya karena itu rencana Tuhan semula. Karena Tuhan memang sudah bernubuat. Anak yang kedua, anak yang bungsu, itu yang akan mendapatkan berkat itu.
Tetapi ketika Yakub melakukan segala sesuatu menurut keinginannya, dia harus menghadapi berbagai macam konsekuensi akibat perbuatannya. Apa konsekuensi yang dia harus hadapi? Pertama, dia harus melarikan diri karena Esau ingin membunuh dia. Kedua, ketika ia pergi kepada pamannya di Haran, selama 20 tahun lebih ia diperbudak oleh pamannya. Ia ditipu oleh pamannya tentang upah. Bahkan dia ditipu tentang istrinya. Kita tahu kisahnya. Selama 20 tahun bekerja, berkali-kali upahnya itu diganti, ditipu, dimanipulasi oleh pamannya selama 20 tahun kerja keras. Dan 7 tahun dia bekerja tanpa bayaran supaya bisa mendapatkan anak kedua, yaitu Rahel untuk menjadi istrinya. Apa yang terjadi? Pada malam pengantin, ayahnya Laban menyodorkan Lea, putri sulungnya, bukan Rahel, putri kedua, yang dicintai oleh Yakub. Dia ditipu, dia dimanipulasi oleh mertuanya sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika salah satu anak kesayangannya Yusuf, yang menjadi anak favoritnya, membuat iri hati saudara-saudaranya, lalu saudaranya menjual adiknya ini ke Mesir, lalu memberitahukan kepada ayahnya bahwa anak kesayanganmu itu sudah diterkam binatang buas. Jadi selama 20 tahun Yakub hidup dalam kedukaan yang sangat dalam karena dia begitu mencintai Yusuf. Tapi Yusuf saat itu sudah mati. 20 tahun dia hidup dalam kondisi berkabung. 20 tahun dia hidup dalam masa kedukaan karena kehilangan anak terkasihnya Yusuf. Sampai akhirnya dia menemukan ternyata anaknya itu tidak mati, tetapi menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tetapi sepanjang hidupnya, dia hidup dalam duka cita. Kenapa? Karena ditipu oleh anaknya sendiri. Itu ada konsekuensi. Hidup ini penuh dengan konsekuensi. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai, saudara. Jikalau kita menempuh hidup ini dengan jalan kita sendiri, dengan caranya kita sendiri, maka kita akan menuai hal-hal sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sekarang terakhir, bagaimana dengan Esau? Pelajaran dari Esau. Mungkin kita bersimpati dengan Esau. Esau adalah victim di sini, korban di sini. Apakah betul demikian? Bapak Ibu Saudara, Esau adalah anak sulung, tapi dia memandang rendah hak kesulungan dan berkat Tuhan. Dia bukan orang yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan dia mengambil perempuan-perempuan asing untuk menjadi istrinya. Dia lebih mementingkan kedagingannya daripada hal-hal yang rohani di mata Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita pelajari dari perikop kita Kejadian pasal 27 hari ini? Perikop ini ingin memberitahukan kita sebuah kebenaran. Apakah di dalam hidup ini kita lebih menuruti kehendak kita sendiri, jalan kita sendiri, cara Tuhan sendiri, cara kita sendiri, ataukah kita lebih menuruti jalan Tuhan, cara Tuhan dalam kehidupan kita? Jikalau dalam hidup ini kita lebih menuruti jalan kita atau keinginan kita atau cara kita sendiri, maka hasilnya kita bisa lihat apa yang terjadi dengan Ishak, Ribka, Yakub, dan juga Esau. Tetapi jikalau hidup kita, di dalam hidup ini kita menuruti apa menjadi jalan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Alkitab di dalam Mazmur 25 ayat ke-11 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada janjinya. Jikalau kita mau berpegang kepada janji Tuhan untuk kita, maka segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia. Segala jalan Tuhan itu adalah yaitu kebenaran. Alkitab berulang kali mengingatkan kepada kita, Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan setiap anak-anaknya. Dan Tuhan akan memimpin selangkah demi selangkah, mewujudkan rencananya atas kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tahu bagian Alkitab yang lain, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Ia menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita indah pada waktunya. Jadi apa yang Tuhan mau dari kita? Apa respon yang Tuhan mau dari kita sebagai anak-anaknya? Yaitu mempercayai Tuhan untuk mengatur hidup kita. Mempercayai Dia untuk mengatur hidup kita sesuai dengan agendanya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jalannya, sesuai dengan caranya yang terbaik bagi kita. Bukan menuruti jalan kita sendiri. Bukan menuruti ego kita sendiri. Bukan menuruti motivasi-motivasi tersembunyi dalam diri kita sendiri. Tapi menuruti jalannya, bukan jalanku. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, dan kami bersyukur untuk apa yang boleh kami pelajari dan kami baca dari Kejadian pasal 27. Tokoh-tokoh yang muncul di dalam perikop ini sesungguhnya adalah potret dari setiap kami Tuhan. Ketika kami bercermin dari bagian firman Tuhan ini, maka kami menyadari Tuhan bahwa kami semua sama dengan Ishak. Kami semua juga sama dengan Ribka. Kami semua sama dengan Yakub dan juga dengan Esau. Begitu gampangnya, begitu mudahnya seringkali kami terjebak oleh self-center. Kami terjebak oleh segala keinginan-keinginan kami, kepentingan-kepentingan kami pribadi. Dan seringkali kami menempuh jalan kami sendiri, cara kami sendiri Tuhan. Kami tidak sabar menunggu Tuhan memimpin, kami tidak sabar menunggu Tuhan menjadikan semua itu indah pada waktunya atas kehidupan setiap kami. Tetapi ketika kami belajar tentang semua yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam peristiwa ini, pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka kejar. Pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kami tidak ingin melakukan kesalahan yang sama Tuhan. Tetapi kami ingin percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan setiap kami. Tuhan ingin kami hidup dalam rencana-Mu, pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Segala jalan Tuhan ada kasih setia dan kebenaran. Ajar kami untuk berpegang kepada janji-Mu. Ajar kami untuk mau bersabar. Ajar kami untuk mempercayai Engkau. Untuk mengatur hidup kami. Untuk memberkati dan mewujudkan segala rencana-Mu atas kehidupan kami. Baik dalam hidup pribadi kami Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, usaha kami. Baik di dalam kehidupan keluarga kami, pelayanan kami. Kiranya di dalam segala aspek hidup kami belajar untuk mengutamakan jalan Tuhan, bukan jalan kami. Dengarkan doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.